Wow, ramai banget di sana. Lihatlah teman-teman. Jadi Kintamani ini benar-benar diserbu di masa-masa liburan sekolah ini. Oke, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Joe Update berada di ketinggian 1300 teman-teman di objek wisata Kintamani. Dan hari ini Joe Update akan ajak teman-teman virtual tour lagi, melihat bagaimana sih di liburan sekolah ini objek wisata Kintamani yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan dan juga dengan keindahan Gunung Baturnya. Ini kita tepat berada di salah satu pura yang disucikan oleh umat Hindu dan juga banyak juga dikunjungi oleh para wisatawan karena pura ini sangat unik sekali. Pura Satkayangan Ulun Danu Batur ini merupakan salah satu pura suci yang memang diakui kemegahannya dan memang memiliki arsitektur yang sangat unik sekali. Kita pernah buatkan video dan videonya sempat viral juga, dan teman-teman bisa lihat di video Joe Update sebelumnya tentang kita masuk dan sembahyang di sana. Jadi hari ini kita akan virtual tour melihat bagaimana suasana di ruas jalan ini karena terdapat banyak sekali kafe-kafe. Kita akan lihat seberapa ramai di liburan sekolah ini, apalagi sekarang ini adalah masih hari raya perayaan Galungan teman-teman. Jadi 2 minggu ini kita akan selalu melihat hiasan-hiasan penjor dimanapun teman-teman berada kalau di Pulau Bali ini. Oke, kita mulai dari sini, dari tadi Pura Ulun Danu. Kita akan langsung menyisiri sampai nanti kita ke Penelokan. Jadi ketinggian Kintamani ini menjadi salah satu tempat tertinggi di Bali yang paling ramai wisatawannya, sama seperti di Bedugul. Kalau ngomongin Pura Ulun Danu, di Bedugul juga ada Pura Ulun Danu Bedugul. Kita pernah mereview juga, sangat cantik dan teman-teman bisa lihat di video Joe Update sebelumnya. Kafe-kafe yang unik, memiliki pemandangan indahnya Gunung Batur. Nanti kita akan lewati di depan sana. Kalau ke kanan ini menuju ke Payangan dan menuju ke Ubud teman-teman. Jadi kita akan ambil arah lurus di sini. Ini suasananya di sini tampaknya lalu lintas lancar dan kita bisa bilang suasana yang sejuk di kawasan Kintamani ini. Jadi kita di ketinggian 1300 sampai 1450 mdpl dan cuaca yang lumayan cerah hari ini teman-teman. Lihatlah di sini, dan di depan ini adalah kafe, restoran dan bar The Witari. Ada hotelnya juga di sini. Dan di depan sana nanti ada kafe-kafe baru juga, nanti kita akan coba tunjukkan. Karena di siang hari ini, tepatnya sekarang 1:30 waktu yang terbaik mengunjungi Kintamani. Selain di pagi hari ya, kalau teman-teman datang jam 5 pagi juga datang ke sini melihat keindahan sunrise-nya atau matahari terbitnya, sangat indah banget, apalagi dengan pemandangan indahnya Gunung Batur. Di depan adalah Blue Mountain Cafe. Jadi ini adalah salah satu kafe baru teman-teman. Joe Update yakin yang nonton video atau channel Joe Update sekarang ini mungkin beberapa belum pernah datang ke sini. Jadi sudah ramai banget dan Joe Update juga belum pernah datang ke sana. Mungkin di next video kita buatkan video menuju ke Blue Mountain Cafe. Ini asik banget, apalagi liburan sekolah. Naik motor bersama anak dan pasangan tercinta, salah satu kegiatan yang touring yang paling dinanti-nantikan oleh semua keluarga, sehingga Kintamani menjadi pilihannya. Kondisi jalan cukup bagus dan trotoar juga sudah rapi di kiri dan kanan kita ini teman-teman. Walaupun masih ada sampah, tapi kita bisa bilang dengan adanya trotoar berarti mereka sudah sedikit mengharapkan wisatawan-wisatawan yang datang ke Kintamani ini juga tidak hanya naik motor dan naik mobil. Jadi mereka berjalan kaki, dan juga hotel-hotel juga mungkin akan semakin banyak di sini. Rockway Kintamani Bali kita pernah mereview juga. Ini salah satu kafe yang cukup cantik juga. Dari sini kita bisa melihat indahnya Danau Buyan dan Gunung Batur. Danau Batur dan Gunung Batur teman-teman. Kita lanjut terus jalan di sini. Nah, di depan salah satu kafe yang cukup ramai. Lihatlah di sana parkirannya penuh juga. Dan beberapa minimarket seperti Indomaret, Alfamart juga dikerumuni oleh para wisatawan karena mereka memiliki spot cantik juga menuju atau melihat pemandangan indah ke belakang atau di Gunung Baturnya. Ini adalah Alfamart.
Ada mie jerit ada di sini, yang suka mie mungkin ke sini. Dan ini adalah El Lago. Wow, El Lago tampaknya ramai banget di siang hari ini. Jadi ini salah satu kafe yang cukup lama juga, dan hampir mungkin semua orang yang datang ke Kintamani datang ke deretan kafe-kafe yang ada di sini seperti El Lago. Dan setelah itu ada Montana. Nah, ini Montana biasanya di pagi hari sangat ramai banget para wisatawan-nya. Jadi datang ke sini jam 5 pagi atau jam 4 dari Kuta Area teman-teman. Sampai di sini sudah setengah 6, sudah mendapatkan sunrise yang sangat cantik. Ada warung-warung kecil yang khusus mujair nyat-nyat juga di sini. Jadi view-nya di sini semuanya mengarah ke Gunung Batur dan Danau Batur. Jauh dulu sebelum berkembang, kafe-kafe ada di sisi sebelah kanan teman-teman. Tapi sekarang semua kafe-kafe yang banyak itu adalah di sini. Ini adalah warung Juat. Ini salah satu kalau teman-teman mencari mujair nyanyat yang enak ada di warung Juat tadi. Dan ini juga ada Eco Bike Coffee. Ada warung-warung makan di sini yang rumahan teman-teman. Jadi semua spesial makanannya adalah mujair nyat-nyat. Teman-teman bisa pilih di salah satu warung-warung ataupun di kafe-kafe yang modern seperti yang ada di sana. Tentunya ada spot foto dan spot menarik juga. Luna Moon ini ternyata sudah ada hotelnya. Ini adalah Luna Moon Coffee. Ini hotelnya. Jadi sudah ada hotel juga. Nanti teman-teman bisa cek di sosial media ya. Ini parkiran area juga cukup ramai di sini. Nah, ini tutup teman-teman, Kava Coffee and Bar tutup. Nah, ini Starbucks yang kemarin sempat kita review juga, kita pernah masuk dan mereka memiliki indahnya pemandangan juga di sini, nongkrong atau minum kopi, dan juga di sebelahnya ada Indomaret. Kita pernah buatkan video, teman-teman bisa lihat di video Juadil sebelumnya. Kintamani memang selalu memiliki ceritanya tersendiri. Kemarin juga sempat heboh karena banyak wisatawan mengeluhkan masuk ke Kintamani ini kena tiket distribusi teman-teman. Jadi mereka keluhkan juga, dan tadi juga kita masuk ke Kintamani juga kita lihat beberapa mobil-mobil di stop untuk membayar tiket. Kita coba masuk ke kiri yuk. Kita lihat ini salah satu tempat yang paling ramai juga di Teguh Kopi ini. Parkirannya cukup luas karena attached juga dengan salah satu restoran di sana. Nah, di sini teman-teman, wisatawan juga banyak banget di sana. Tuh, lihatlah teman-teman. Kita juga pernah buat video di sini. Jadi teman-teman, dengan pemandangan indah di sini. Ramai banget ternyata di bawah sana. Kita pernah duduk-duduk di sini juga, di Teguh Kopi dan di sebelahnya. Yuk kita putar balik lagi. Jadi jalur touring juga menjadi destinasi yang sangat cocok juga yang teman-teman suka touring. Banyak orang-orang yang touring juga. Di pagi hari biasanya mereka duduk di Teguh Kopi ini dan mereka menikmati sunrise juga dari sini. Rame ya, jadi lumayan rame. Dan ini juga banyak wisatawan juga datang ke Grand Puncak Sari ini. Kita pernah juga mereviewnya teman-teman. Grand Puncak Sari salah satu restoran yang paling rame juga. Rame banget ya. Dan ada Sike juga, tadi Indomaret kita lihat, Alfamart, dan ini ada Sike juga di sini. Tempat nongkrong juga. Parkiran sekarang di sebelah kanan. Wih, asiknya. Jadi suasana di Kintamani ini selalu asik karena udaranya yang sejuk dan dingin. Di samping pemandangan indah gunungnya dan danaunya. Jadi teman-teman juga bisa turun ke bawah. Jadi di bawah itu juga kita akan melihat black lava di sisi jalan kita. Dan ini Pahdi. Ada arle-arlenya. Dan Pahdi ini kita pernah review juga, teman-teman bisa lihat juga. Salah satu tempat yang bisa dibilang middle class
dan juga paling mewah di kawasan ini. Harganya juga lumayan teman-teman. Nah, di sini biasanya orang-orang berhenti untuk menikmati sunrise dan juga indahnya Gunung Batur dan Danau Batur di sisi sebelah sana. Ini ada turis juga yang berjalan kaki, jadi mereka duduk-duduk ataupun berdiri di sini. Orang-orang touring juga biasanya berhenti di sini untuk menikmati sunset. Untung ada area terbuka seperti ini sehingga orang-orang yang lewat akan mendapatkan pemandangan indah juga. Atalas, ini cafe Atalas ya, cukup ramai juga. Untung nih cuacanya lagi bagus-bagusnya teman-teman. Ada Indomaret lagi, jadi sudah 2 kita melewati Indomaret. Nah, kalau ini adalah pintu masuk menuju ke keluar dari Kintamani menuju ke Tegalalang. Ini restoran Batur Sari, salah satu restoran yang legend di sini. Batur Sari. Jadi di sini buffet. Teman-teman kalau membawa bus dan grup besar, jadi biasanya memilih restoran yang Batur Sari karena sudah terkenal dan tempatnya luas dan tempat duduknya juga sangat banyak banget. Yuk kita lanjut terus jalan di sini. Untung cuacanya cerah banget sehingga hari ini ngevlognya semoga sukses. Semoga teman-teman juga share ke keluarga kalian, ke teman kalian atau sanak keluarga kalian video ini agar mereka tahu bagaimana suasana dan situasi terkini di kawasan objek wisata Kintamani. Ini asik ya teman-teman. Apalagi kalau touring kita ke hutan pinus di depan sana, sangat asik juga dan teman-teman juga akan menikmati keindahannya. Ini kita akan ajak teman-teman ke bawah. Kita akan lihat seperti apa keindahan di bawah karena jalurnya juga asik walaupun tanjakan dan tikungan, turunan yang tajam juga. Buat teman-teman yang nanti membawa motor turun ke bawah dari Desa Penelokan sana, nanti harap berhati-hati, cek dulu kondisi kendaraan, dan teman-teman yang baru belajar motor mungkin tidak disarankan. Ini Cafe Vanora, hotel dan resto ternyata. Ini akan ada cafe lagi. Akasa, kita pernah juga di sini teman-teman. Akasa Cafe ini, ternyata rame banget di sini. Kita pernah ngopi-ngopi juga di Akasa ini. Ada spot foto Instagramable di sini. Parkirannya di kiri dan kanan ternyata. Nah, ini Akasa teman-teman, dan di situ ada tempat yang cukup Instagramable banget. Kafe-kafe di kanan sangat kasihan banget ya teman-teman, karena kafe-kafe di kanan ini memang sudah diblok sama bangunan-bangunan yang ada di depannya. Dulu yang di kanan ini adalah salah satu tempat paling favorit juga, menikmati buffet biasa dengan grup-grup besar, tapi sekarang sudah mulai tutup juga. Dan ini mujair, nyat-nyat. Batur Bagus, warung Batur Bagus. Ini trotoarnya cocok juga untuk jalan kaki teman-teman. Kalau suka atau tinggal di Kintamani ini, di hotel-hotel yang ada di sini, jadi teman-teman tinggal bangun pagi, mungkin lari-lari kecil, jangan lupa pakai jaket karena dingin banget. Asik kan? Asik kan? Oh, ini tikungannya mantap. Ini kita menuju ke Desa Penelokan di bawah sana teman-teman. Jadi Desa Penelokan ada, kita bisa bilang ada tempat nongkrongnya juga di bawah sana. Nanti banyak juga orang berfoto. Biasanya orang-orang yang tidak makan atau cuma sekedar lewat, biasanya mereka nongkrong-nongkrong di sana. Ada Indomaret lagi. Jadi di sebelah Mahen Cafe ada Indomaret lagi. Ada, berarti Indomaret ada 3. Kita lanjut terus jalan di sini. Inilah teman-teman jalur touring yang asik di sini.
Wow, rame banget di sana. Lihatlah teman-teman. Jadi Kintamani ini benar-benar diserbu di masa-masa liburan sekolah ini. Lihatlah di bawah sana. Kita coba turun dulu, nanti kita akan lihat di atasan nih. Dan ini juga ada Indomaret lagi, jadi ada 4. Di bawah juga sangat cantik banget. Jadi teman-teman harus wajib mengikuti video Joadit ini sampai habis, yang apalagi yang kangen dengan Kintamani. Di sini ada warung-warung kecil juga yang biasanya menjual warung nyat-nyat juga. Oh, ini juga bagus teman-teman. Jadi dari Anjungan atau di atas sana di yang tadi kita lihat rame banget. Nanti kita akan lihat baliknya. Misty. Ini ada Misty. Smoke and Grill. Semakin dingin walaupun ini jam 2 siang. Apalagi di bulan Juli dan Agustus. Juni ini sudah mulai ada peningkatan penurunan suhu di Bali karena di Australia lagi winter, sehingga angin Australia menerpa Bali dan Bali cukup dingin di bulan-bulan sekarang ini. Tikungan yang tajam, turunan. Ini di sini harus hati-hati teman-teman. Seru banget ya. Ini kita coba sedikit percepat teman-teman, karena ini turunan. Wih, asik sekali pemandangan Danau Batur di bawah sana. Di kanan Gunung Batur, Danau Batur dan juga Gunung Abang. Kita pernah mendaki ke Bukit Runyan dan juga Gunung Abang. Jadi kalau ke Gunung Abang teman-teman harus melewati atas di danau di hutan Suter. Kalau ke Bukit Runyan teman-teman lewati jalur ini. Kita sudah buatkan video juga, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kita jalan-jalan dulu, jalan-jalan santai mumpung lagi liburan sekolah. Ini adalah Caldera Hotel dan Restoran. Tuh cukup ramai juga. Orang-orang touring ternyata mendominasi. Ini tempatnya ikonik juga. Selain tempat makan di sini di Kintamani juga, apalagi di Desa Pinggan dan di bawah sini di Toyo Bungkah teman-teman. Jadi tempat untuk biasanya orang-orang yang camping. Sudah ada glamping sangat banyak banget dan juga area camping yang cukup banyak juga. Ada permandian air panas juga, namanya Toyo Devasia. Kita pernah review juga dan teman-teman bisa lihat di sisi sebelah sana kalau tidak salah. Wow, Bukit Runyannya cantik banget dari sini kita lihat. Apalagi di bawah, dan penduduk desa di sana. Jadi desa Trunyan itu penduduk desanya kebanyakan mereka adalah petani atau nelayan mujair teman-teman. Membudidayakan mujair itu adalah di sini mereka. Ini kita pelan-pelan di sini. Siapkan kamera, siapkan rem yang cukup agar bisa kita hati-hati di sini. Kita gaspol. Biasanya kita akan melihat banyak sekali truk-truk di sini. Nah, di bawah ini ada tempat baru juga teman-teman. Nanti kita akan coba lihat, karena kalau nggak salah di video Joadit sebelumnya tentang Kintamani kita juga ke sebuah anjungan yang dekat sekali dengan danau. Apakah sekarang sudah berbayar? Karena dulu masih gratis teman-teman karena belum buka. Apa sekarang sudah berbayar? Nanti kita akan lihat ya. Ini nih asiknya. Kintamani selalu menjadi destinasi favorit walaupun masuknya berbayar. Untung-untungan. Kadang beruntung kita pas nggak di stop kita nggak bayar, tapi pas kena kita harus bayar teman-teman. Jadi ini menjadi perhatian juga untuk Bupati Bangli agar mereka mungkin menghapus distribusi tiket masuknya, karena ini adalah ini cuma persinggahan aja ataupun untuk makan teman-teman. Jadi dengan menikmati keindahan alam yang seperti ini mungkin tiket masuknya tidak
sudah termasuk, jadi tidak ada tambahan biaya lagi. Kadang-kadang wisatawan yang datang membawa keluarga tidak expect ada tiket masuk, jadi mereka kena tiket masuk yang cukup lumayan juga. Jadi ini perlu perhatian juga dari Bupati Bangli dan juga pemerintahan Bali. Ini kita lanjut terus jalan teman-teman, jalurnya asik banget di sini. Truk-truk pasir juga banyak banget. Biasanya disinilah menjadi tempat. Biasanya kalau bawa mobil teman-teman di sini akan sedikit melambat karena ada truk-truk pasir yang susah untuk disalip karena volume kendaraan cukup banyak juga. Ini kita kalau di bawah ini udah ketinggian 1000 teman-teman. Dan kalau mendaki Gunung Batur yang ada di depan sana tadi, jadi pendakiannya cuma 1800, tapi kita sudah berada di ketinggian 1000, jadi tinggal 800 mdpl. Nah, ini adalah Bukit Runyan di depan kita. Tuh asik. Ini kita sudah berada di bawah teman-teman. Dan kita lihat seperti apa di sini. Nah, kalau ke kiri nanti ketemu ke Toya Devasya, dan teman-teman juga bisa kalau mendaki ke Gunung Batur bisa lewat ke kiri tadi. Ke kiri nanti di sana di depan sana. Kalau ke kanan ini di depan sana di pertigaan, ke kanan itu menuju ke Bukit Runyan atau ke Desa Trunyan juga bisa. Nanti kita akan coba ke kanan dulu, karena di sebelah kanan ada tempat baru juga teman-teman. Kalau Black Lava, teman-teman ingin menikmati Black Lava ada di kiri. Nanti teman-teman bisa ke kiri. Suasana kehidupan seperti inilah di sini, tenang dan damai. Nah, kalau ke kiri ini yang menuju ke Black Lava, kita coba ke kanan dulu. Karena di sisi sebelah kiri ada tempat untuk sekedar menikmati keindahan danaunya. Coba kita lihat sekarang apakah sudah buka, apakah ada tiketnya. Jadi ada di sisi sebelah kiri nanti. Ini kita sebentar lagi sampai teman-teman. Kita memasuki Desa Kedisan. Ini jalur touring yang asik juga kalau teman-teman terus menyisiri jalur ini. Kita jalannya sedikit membelah di samping bukit sehingga lumayan estetik banget dan melewati perkampungan sampai ke sana. Ini tempat baru teman-teman. Nah, ini dulunya adalah tanah kosong. Sekarang ini dermaga Kedisan namanya. Nah, ini anjungan yang biasanya ini ternyata dermaga. Jadi dermaga itu adalah sebuah tempat di mana ada speedboat yang menuju ke Trunyan, mungkin bisa lewat dari sini. Nah, ini biasanya di sini orang-orang duduk. Ini dermaga baru habis dipugar juga. Ini ada orang-orang yang sedang selfie. Di sana juga ada tempat mancing. Oh, ini ada rutenya. Ini kemana ya? Oh, ke kuburan Trunyan. Itu bayarnya 708. Kalau asing 733. Oh, berarti speedboat menuju ke Desa Trunyan itu bayar 700 per orang teman-teman. Jadi naiknya dari sini juga bisa.
Oh, ini toh fungsinya di sini. Ini sebuah dermaga baru. Oke, itu sedikit gambarannya. Kita coba naik. Jadi nanti kita akan lihat keramaian di Desa Penelokan sana. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joadit. Kita akan gaspol. Kita sudah hampir tiba di atas lagi dan ini Desa Penelokan. Cafe Colosseum kita lihat di sana. Dan kita lihat penelokannya tadi ramai banget dan sekarang seperti apa di sini. Parkiran area ada di sisi sebelah kanan dan inilah Anjungan Penelokan yang bisa dibilang menjadi spot foto menarik juga buat para wisatawan, terutama turis-turis domestik. Mereka berkunjung ke sini dengan panorama Gunung Abang dan juga Bukit Runyan di sana. Dan di sini turis-turis juga akan mengabadikan momennya. Dan ini teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kiri ada tempat pedagang kopi juga, ada bakso juga di sana. Dan suasananya semakin syahdu di sini. Selamat jalan dan terima kasih. Nah, kalau teman-teman mau ke desa ataupun ke Pura Besakih, bisa ke kiri sana atau ke Hutan Pinus. Jadi bisa lewat sini juga. Atau mau mendaki ke Gunung Abang juga bisa lewat sini. Kita pernah buat video juga di sana. Dan ini kita sudah keluar dari pintu Kintamani, pintu utama. Kita akan ambil arah ke kanan teman-teman. Jadi jalurnya kita akan melewati jalan objek wisata dekat dengan Ubud juga ada tampak siringnya. Kita ke kanan, kalau lurus itu menuju ke Bangli atau kotanya Bangli. Kita ambil arah ke kanan sini. Jeep tour juga semakin sunrise jeep tour juga semakin digemari oleh para wisatawan. Jadi teman-teman, itulah update-nya tentang Kintamani. Jadi kita akan jumpa lagi next video. Salam gaspol dari Bali dan bye bye.